Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nur Cahyanto, asal instansi SMP Negeri 1 Tambak, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 4 Universitas Mataram. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, siap untuk melaksanakan ujian kinerja membuat video pembelajaran tentang teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum melakukan kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelumnya di sini Bapak akan mempresensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Zainal Abidin. Ada? Fahri Nur Fauzi. Sakit ya. Dan terakhir Irfan Fajar Nurrohim. Ya. Alhamdulillah di sini ada 15 anak yang berangkat, satu anak tidak berangkat atas nama Fahri karena sakit ya. Kita doakan semoga teman kita segera diberikan kesehatan dan kesembuhan, Allahumma amin. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini masih berjumpa dengan Bapak dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mungkin sebelumnya di sini Bapak ingin sedikit mengingatkan kembali tentang materi pembelajaran yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, oke, pada pertemuan sebelumnya mungkin masih ingat di sini kalian kemarin kita mempelajari tentang materi apa ya? Oh ya, silakan. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang unsur kebahasaan dalam teks iklan, slogan, dan poster. Ya, tepat sekali ya. Itu yang pertama. Terus yang lain lagi ada? Yang kemarin sudah kita pelajari ya, silakan Mbak. Mempelajari tentang penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Ya, oke, tepat sekali. Yang kedua mungkin ada satu pendapat lagi. Masih ingat kemarin mempelajari apa? Siapa? Silakan. Sebelumnya kita mempelajari tentang perbedaan pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster, Pak. Oh ya, ada 3 ya, tepat sekali ya. Kemarin kita sudah mempelajari ini. Yang pertama adalah tentang pola penyajian iklan, slogan, poster, yang sudah berkaitan dengan unsur kebahasaan, dan yang terakhir adalah penyajian iklan, slogan, dan poster. Kemarin sudah selesai bab tentang iklan ya. Sekarang kita sudah memasuki pada bab yang baru, materi yang baru, yaitu berkaitan dengan teks eksplanasi. Mungkin sebelum nanti Bapak jelaskan ya tentang teks eksplanasi, kalian mungkin pernah memiliki pengalaman sebelumnya, pernah mendapatkan informasi tentang teks eksplanasi, atau kalian membaca sebuah informasi berkaitan dengan teks eksplanasi. Mungkin kalian sudah tahu sedikit apa itu teks eksplanasi. Ada yang tahu? Oke, silakan Mas. Apa? Teks yang berisi kejadian atau fenomena, Pak. Oke, teks yang berisi kejadian atau fenomena. Terus yang lain lagi ada yang menambahkan? Ya, silakan. Teks yang berisi tentang ilmu pengetahuan, Pak. Oke, ilmu pengetahuan. Terus satu lagi mungkin siapa? Oh ya, oke, silakan. Teks yang isinya berdasarkan fakta. Oh ya, fakta. Oke, jadi apa yang kalian sampaikan tadi ya itu sudah sangat tepat sekali.
meskipun Bapak belum menyampaikan materinya secara jelas, tetapi kalian sudah melakukan pembelajaran terlebih dahulu. Mungkin kalian mencari informasi dan apa yang kalian sampaikan itu adalah sudah tepat. Silakan kalian bisa lihat ke PowerPoint di depan. Yang pertama adalah kompetensi dasar, ya. Kompetensi dasar eksplanasi itu adalah pada nomor 3.9. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan isi secara tertulis. Terus KD 4.9 yaitu meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca, ya. Terus indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang ada itu ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi struktur teks eksplanasi secara tertulis. Yang kedua adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan teks eksplanasi secara tertulis. Dan yang terakhir adalah kalian di sini menguraikan isi informasi teks eksplanasi secara tertulis. Sekarang kita masuk pada bagian tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada materi kita teks eksplanasi hari ini itu adalah setelah kalian mendapatkan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian itu dapat apa? Yang pertama adalah mengidentifikasi struktur teks eksplanasi secara tertulis dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan teks eksplanasi secara tertulis dengan baik dan benar. Dan yang ketiga berarti adalah kalian apa? Dapat menguraikan isi informasi teks eksplanasi secara tertulis dengan baik dan benar, gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada bagian inti, ya. Namun sebelum kita masuk ke bagian inti, nanti Bapak akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok, ya. Namun sebelum Bapak membagi menjadi beberapa kelompok, agar kalian lebih semangat lagi karena Bapak lihat sudah mulai ada yang lesu, ada yang ngantuk, ya. Bapak ingin membuat sebuah game, ya, selingan, ya, agar kalian lebih bersemangat lagi, ya. Tidak ngantuk, tidak lesu dan lebih berkonsentrasi. Nama gamenya ada yang tahu apa, ya? Nama gamenya adalah game Dengarkan Aku, gitu ya. Jadi pada game ini adalah tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan konsentrasi, ya, biar kalian nggak ngantuk, lebih fokus lagi. Dengarkan Aku. Jadi petunjuknya dalam game ini adalah nanti apa? Kalian harus melakukan apa yang saya sampaikan, bukan melakukan apa yang saya lakukan. Paham, ya? Kalau sudah paham, tolong semuanya berdiri semua. Iya, kita mulai game ini. Oke, mari kita mulai permainan Dengarkan Aku, ya. Ingat, lakukan apa yang saya katakan. Yang pertama, taruh tangan kanan di atas kepala, ya. Yang kedua, taruh tangan di mata, ya. Kemudian taruh tangan di pipi, ya. Kemudian taruh tangan di kening. Iya, itu tadi ada yang kelihatan mau ke sini, ya. Iya, tapi cukup konsentrasi. Coba sekali lagi. Taruh tangan kalian di dada. Ya. Terus taruh tangan kalian di tangan lengan sebelah kiri. Iya, lengan sebelah kiri itu sini, gitu ya. Tadi Pak Guru lihat ada yang di pundak. Iya, oke, tepuk tangan untuk kita semua, ya. Iya. Intinya dari game, ya, jangan keras, ya. Intinya dari game tadi adalah kalian sudah ini, ya, konsentrasinya sedikit berkurang, tetapi kebanyakan masih cukup konsentrasi. Silakan duduk kembali, ya. Tadi kita sudah main game yang pertama, Dengarkan Aku, ya. Harapan Bapak adalah meskipun kita pembelajaran hari ini siang hari, ya, di jam terakhir, ya, tetapi semangat kalian tetap harus menyala. Untuk kegiatan selanjutnya adalah Bapak akan membagi, ya, dalam satu kelas ini menjadi 3 kelompok, ya. Karena nanti pada kegiatan intinya kita akan melaksanakan diskusi, gitu ya. Untuk pembagian kelompoknya di sini sudah Bapak siapkan.
Ya. Nama-namanya siapa dan nanti nama anggota kelompoknya itu apa ya. Di sini saya tidak menggunakan penyebutan kelompok 1 2 3 agar lebih sedikit berbeda gitu ya. Di sini Bapak akan menggunakan nama-nama sastrawan ya Indonesia ya. Yang pertama di sini adalah ada sastrawan yang bernama Ahmad Tohari gitu ya. Terus yang kedua adalah ada Hairil Anwar dan yang ketiga adalah Andrea Hirata gitu ya. Untuk Ahmad Tohari ya kalian biar lebih mengenal lagi beliau itu siapa. Beliau adalah sastrawan asli dari Banyumas. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu adalah novel Ronggeng Doko Paruk gitu ya. Dan sudah pernah difilmkan dengan judul Sang Penari. Terus yang kedua ada Andrea Hirata ya. Beliau itu juga seorang novelis terkenal. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Laskar Pelangi. Sudah pernah difilmkan juga ya. Terus yang ketiga adalah Hairil Anwar. Beliau adalah seorang penyair ya. Dan salah satu puisi yang terkenal adalah yang berjudul Aku. Gitu ya. Itu adalah nama kelompok tadi ada 3. Ada Andrea Hirata, ada Ahmad Tohari dan Hairil Anwar. Gitu ya. Sekarang kita lanjut ke bagian pembelajaran inti yaitu pada materi pembelajaran ya. Materi pembelajaran yang pertama pada teks eksplanasi yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan pengertian dari teks eksplanasi. Bisa kalian lihat di PowerPoint di depan ya. Silakan diperhatikan ya. Pengertian teks eksplanasi ya. Di depan itu adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama di sini adalah informasinya itu di dalamnya memuat apa? Fakta. Ya, jadi berdasarkan kenyataan. Ya. Terus yang kedua adalah hal yang dibahas yaitu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga adalah di sini ciri-cirinya sifatnya informatif ya dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Terus yang keempat terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat dan yang terakhir adalah adanya interpretasi. Terus yang selanjutnya strukturnya. Struktur teks eksplanasi ada berapa? Ada yang tahu? Ada 3. Nah, yang pertama apa? Kita lihat ya. Yang pertama, struktur teks eksplanasi adalah adanya pernyataan umum atau pengenalan fenomena. Sekarang kita masuk kepada unsur kebahasaan. Nah, di dalam teks eksplanasi unsur kebahasanya ada apa saja sih? Coba mari kita lihat bersama. Yang pertama di sini adalah fokus pada hal umum ya, bukan partisipan manusia ya. Di situ yang dibahas adalah bukan partisipan manusia berkaitan dengan hal umum ya atau kata benda. Misalnya di situ ada gempa bumi, banjir, hujan. Jadi di sini banyak kosakata yang berkaitan dengan alam. Terus yang kedua adalah menggunakan istilah ilmiah atau kata teknis. Tahu kata teknis itu apa? Ya, jadi kata yang tidak secara umum orang tahu, biasanya berkaitan dengan satu khusus bidang keilmuan. Misalnya di sini Bapak menyampaikan mitigasi, ya bencana alam Gunung Semeru itu karena buruknya mitigasi bencana. Pasti di sini tidak ada yang tahu mitigasi itu apa ya? Karena itu adalah istilah teknis yang berkaitan dengan masalah itu bencana alam. Mitigasi adalah istilah lainnya adalah pemetaan daerah rawan terjadi bencana, gitu ya. Itu contoh dari istilah teknis. Terus yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu dan kausal, ya. Terus yang keempat, ya, di sini adalah menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya kata ganti penceritanya. Jadi yang keempat adalah banyak terdapat unsur kata-kata benda. Itu ya, itu adalah unsur kebahasaan di dalam teks eksplanasi. Sampai di sini sudah cukup jelas? Ya. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin sebelum Bapak masuk ke bagian LKPD, kita mengerjakan tugas.
Mungkin ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, silakan. Mungkin yang merasa kurang jelas. Oke, silakan kelompok Ahmad Tohari. Apakah isi dari teks eksplanasi bersifat persuasif seperti teks iklan, Pak? Oh ya, oke. Jadi dari kelompok Ahmad Tohari diwakili Mas Galan menanyakan apakah teks eksplanasi bersifat persuasif seperti teks iklan. Kira-kira sama atau tidak dengan teks iklan ya, persuasif? Sepertinya tadi Bapak sudah sempat menjelaskan. Kalau yang namanya eksplanasi apakah persuasif tujuannya? Tidak ya. Tetapi kalau eksplanasi tujuannya apa tadi? Informatif ya. Berarti kalau informatif itu adalah apa? Menyampaikan informasi. Beda ya kalau persuasif itu adalah punyanya teks iklan ya. Karena di situ tujuannya untuk mengajak. Paham ya Mas ya? Ya, jadi berbeda ya. Jadi kalau di dalam eksplanasi itu informatif ya, bukan persuasif. Yang lain lagi mungkin ada? Tadi Ahmad Tohari sudah bertanya, mungkin yang lain lagi ada yang ingin bertanya atau tidak dari kelompok yang lain? Oke, silakan dari kelompok Hairil Anwar. Dapatkah unsur fiksi dimasukkan ke dalam teks eksplanasi, Pak? Oh iya, di sini dari Hairil Anwar menanyakan apakah unsur fiksi bisa dimasukkan ke dalam eksplanasi. Kita harus tahu dulu, ya, unsur fiksi itu apa sih ya? Fiksi apa? Cerita yang nyata atau tidak nyata? Fiksi. Fiksi adalah cerita khayal yang tidak nyata. Padahal tadi sudah kita bahas yang namanya eksplanasi adalah apa? Sebuah cerita di situ menyampaikan rangkaian peristiwa sebuah fenomena yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Berarti kira-kira bisa masuk nggak fiksi di dalam eksplanasi? Tidak bisa masuk. Karena apa? Ya namanya eksplanasi itu harus didasarkan pada kenyataan. Paham ya Mbak ya? Jadi tidak bisa dimasukkan kecuali dongeng, tidak masalah, atau cerita fantasi. Itu adalah unsurnya fiksi. Tapi kalau eksplanasi harus fakta. Oke, sudah paham ya? Ya. Mungkin satu lagi ada yang mau bertanya atau tidak? Oke, dari kelompok Andrea, ya. Apakah teks eksplanasi mengandung opini, Pak? Oke, di sini dari kelompok Andrea bertanya apakah teks eksplanasi mengandung opini? Kira-kira mengandung opini tidak ya? Nah, opini sendiri itu apa ya? Ada yang tahu? Opini itu apa? Opini itu adalah pendapat. Nah, kembali lagi kita ke tadi salah satu sifat eksplanasi adalah berdasarkan fakta. Fakta dan pendapat itu berbeda. Fakta sudah jelas kebenarannya terjadi. Kalau pendapat bisa benar bisa salah, berarti tidak bisa ya. Jadi di dalam eksplanasi tidak boleh ada unsur opini. Segala data yang ada harus berdasarkan kenyataan. Paham ya Mas Davi ya? Oke, terima kasih. Kayaknya yang lain sudah tidak ada ya, sudah cukup ya. Ya itu. Ya tadi kalian sudah menanyakan materi ya yang masih kurang dipahami. Tadi sudah kita bertanya jawab, sudah cukup jelas ya. Pertanyaan kalian apa dan sudah Bapak jawab juga dengan cukup jelas. Sekarang berarti kita tinggal masuk pada latihan LKPD untuk menguji seberapa jauh pengetahuan dan pemahaman kalian. Tapi sebelum kita masuk kepada lembar LKPD, mungkin biar kalian lebih semangat lagi. Tadi pas pendahuluan sudah Bapak bangkitkan dengan sebuah permainan. Sekarang Bapak juga ingin membuat sebuah permainan lagi ya. Sebelum kita masuk ke dalam LKPD. Agar kalian lebih semangat dan juga kalian lebih berkonsentrasi. Siap untuk permainan kedua? Siap ya? Namun sebelumnya Bapak ingin mengetes konsentrasi kalian. Coba kita lakukan tepuk konsentrasi untuk mengasah konsentrasi kalian. Masih konsentrasi atau tidak? Masih konsentrasi atau tidak? Masih ya? Coba kita tepuk konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Untuk yang selanjutnya adalah permainan saya berikan judul Gajah dan Semut. Itu adalah untuk melatih konsentrasi kalian ya. Biar kalian nggak ngantuk, nggak lemas, tetap konsentrasi. Ingat, nanti kalau ada yang salah ya, nanti Bapak tunjuk suruh maju ke depan. Jadi harus benar-benar konsentrasi, gitu ya. Gajah dan semut, petunjuknya adalah ketika Bapak menyampaikan gajah, itu kalau secara logika gajah kan besar. Kalau semut itu kecil. Tapi kita dalam game ini menggunakan logika terbalik. Ketika Bapak bicara gajah, kalian tandanya kecil. Ketika bilang semut, tandanya
Besar. Paham ya? Kalau udah paham, coba semuanya berdiri. Nah, biar lebih fokus semuanya berdiri. Iya, ayo. Semuanya berdiri ya. Kita mulai ya permainan gajah dan semut. Jadi nanti ketika Bapak jalan, ketika Bapak tunjuk, kalian langsung ya menyebutkan bentuknya seperti apa, gajah dan semutnya dengan menggunakan logika terbalik ya. Saya mulai ya. Ya, gajah, semut. Gajah, semut. Gajah, semut. Gajah, semut. Gajah, semut. Gajah. Salah. Tadi gimana ketika Bapak menyampaikan gajah? Apakah dengan berbicara tetapi menggunakan tanda? Silakan, salah Mas, maju Mas ini. Iya. Silakan maju. Iya. Iya, jadi jangan menjawab kecil ya, tetapi menggunakan ini. Nah, saya cek lagi konsentrasinya. Ini malah tidak menggunakan tanda, malah berbicara ya. Coba. Tadi kita sudah sedikit bermain game gajah semut ya. Untuk meningkatkan konsentrasi, mungkin yang tadinya ngantuk gara-gara ditunjuk oleh Bapak langsung melek kaget gitu ya. Apalagi suruh maju lagi ya, ditambahkan dengan ada perkataan tadi yang cukup sulit diucapkan sehingga menambah konsentrasi kalian itu lebih buyar lagi. Nah, oke. Berarti untuk selanjutnya tinggal kita mengerjakan tugas LKPD. Nah, silakan kalian lihat ke depan di sini LKPD-nya. Di sini nanti sudah ada petunjuknya ya. Kalian mengerjakan seperti apa? Sudah ada soal, sudah ada teksnya. Tinggal nanti kalian mengerjakan sesuai petunjuk. Saya bagikan. Tuh. Ya. Oke, semuanya sudah mendapatkan lembar LKPD ya. Coba kalian lihat di lembar LKPD-nya. Tugasnya di sini kalian lihat soalnya dulu, ya. Soalnya adalah bacalah teks eksplanasi berikut yang berjudul Gunung Meletus ya. Setelah kalian baca, kemudian kalian tentukan struktur, unsur kebahasan dan informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Paham ya? Ya. Di sini. Nah, di situ sama kan? Di situ sudah ada teksnya, ada gambarnya ya. Gunung meletus, ya. Terus sudah ada teksnya ini, teks gunung meletus. Nah, kemudian nanti ketika kalian mengerjakan harus dengan format yang ada seperti di depan, menggunakan tabel. Yang pertama adalah tentang struktur teks, kalian bagi. Strukturnya ada 3, pas saja. Nanti kalian tulis sesuai dengan apa yang ada di dalam teks, ya. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan unsur kebahasaan, ya. Ada kata benda, terus teknis, istilah, konjungsi, kronologis dan konjungsi kausalitas, ya. Terus yang ketiga adalah isi informasi, ya. Di situ adalah judulnya apa tadi, gunung meletus, terus uraian informasinya seperti apa, nanti kalian uraikan. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas silakan dikerjakan.
Oke, bagaimana, sudah selesai diskusinya, mengerjakan tugasnya? Sudah? Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Berarti kegiatan kita selanjutnya itu tinggal masuk pada tahap mempresentasikan hasil pekerjaan, ya. Silakan masing-masing kelompok nanti perwakilan satu anak untuk membacakan hasil pekerjaannya. Di sini silakan nanti dimulai dari kelompok Ahmad Tohari yang diwakili oleh saudara Galan, ya. Silakan. Nanti dilanjut Hairil Anwar dan yang terakhir adalah Andrea Hirata. Silakan. Kami dari kelompok Ahmad Tohari ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. 1. Struktur pernyataan umum. Uraian, gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Gunung berapi bisa meletus sewaktu-waktu. Lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi berbeda-beda. Ada yang menyemburkan lahar panas, ada juga yang mengeluarkan lahar dingin berupa lava dan material-material lain. Struktur, deretan penjelas. Uraian, gunung berapi yang masih aktif bisa meletus kapan saja. Penyebabnya terjadinya gunung meletus adalah ekstruksi magma, yaitu kegiatan magma yang telah mencapai permukaan bumi. Struktur, interpretasi. Uraian, peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Jadi jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Kenali saja gejala-gejala bencana alam ini supaya bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu, dan jangan lupa selalu meminta pertolongan Tuhan. 2. Unsur kebahasaan. Kata benda, uraian, gunung atau lahar. Unsur kebahasan, kata teknis, uraian, meletus atau meledak. Unsur kebahasan, konjungsi kronologis, uraian telah. Unsur kebahasan konjungsi kausalitas, uraian akibat atau penyebab. Isi 3. Isi informasi. Judul teks, gunung meletus. Isi informasi, menceritakan bencana alam gunung meletus yang berdampak sangat luar biasa. Ya, oke, kita beri tepuk tangan, ya. Tadi teman kalian dari kelompok Ahmad Tohari sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Selanjutnya silakan dari kelompok Hairil Anwar untuk membacakan hasil pekerjaannya. Silakan ke depan. 1. Struktur. Perkenalkan kami dari bilang. Perkenalkan, kami dari kelompok Hairil Anwar ingin membacakan tentang uraian gunung meletus. 1. Struktur pernyataan umum. Gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Gunung berapi bisa meletus sewaktu-waktu. Lahar yang dikeluarkan oleh berapi berbeda-beda. Ada yang menyemburkan lahar panas, ada juga yang mengeluarkan lahar dingin berupa lava dan material-material lainnya. Terima kasih, ya. Tadi kelompok Hairil Anwar sudah menyampaikan hasil pekerjaannya. Terus yang selanjutnya adalah kelompok Andrea Hirata. Silakan. Perkenalkan kami. Perkenalkan, kami dari kelompok Andrea Hirata ingin mempresentasikan 1. Struktur pernyataan umum. Uraian, gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Gunung berapi bisa meletus sewaktu-waktu. Lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi berbeda-beda. Ada yang menyemburkan lahar panas, ada juga yang mengeluarkan lahar dingin berupa lava dan material-material lainnya. Struktur, deretan penjelas. Gunung meletus biasa terjadi di daerah-daerah dataran tinggi di mana ada gunung berapi di sekitarnya. Gunung meletus juga bisa disebabkan oleh gempa bumi atau seisme. Struktur interpretasi.
Uraian, peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Jadi, jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Kenali saja gejala-gejala bencana alam ini supaya bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu dan jangan lupa selalu meminta pertolongan Tuhan. Tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Terima kasih sekali. Berarti tinggal selanjutnya adalah kalian saling mengomentari penampilan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Misalnya Ahmad Tohari mengomentari Hairil Anwar ya. Hairil Anwar dikomentari oleh Andrea Hirata ya. Nanti Andrea Hirata mengomentari Ahmad Tohari. Seperti itu ya. Silakan yang pertama Ahmad Tohari untuk mengomentari dari pekerjaan Hairil Anwar tadi. Silakan. Pekerjaan kelompoknya sudah bagus dan sudah sesuai seperti pekerjaan LKPD-nya, sudah lengkap. Oh, oke, sudah bagus, sudah lengkap ya Mas ya. Ya, terima kasih. Itu menurut dari Ahmad Tohari bahwa Hairil Anwar itu sudah bagus hasil pekerjaannya ya. Silakan untuk selanjutnya adalah Hairil Anwar untuk mengomentari pekerjaan dari Andrea Hirata. Ya, silakan. Sudah jelas dan sudah lengkap seperti pembelajaran di LKPD. Ya, tadi intinya juga sama, sudah bagus ya hasil pekerjaan dari Andrea Hirata. Silakan sekarang Andrea Hirata untuk mengomentari Ahmad Tohari. Bagaimana menurut kalian hasil pekerjaannya? Untuk kelompok Ahmad Tohari, jawabannya sudah jelas dan tepat. Ya, bagus ya, sudah bagus ya intinya ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi tadi sudah kalian presentasikan dan sesama kelompok sudah saling menanggapi. Intinya pekerjaan kalian sudah cukup bagus ya. Sudah sesuai dengan LKPD. Untuk benar salahnya nanti akan Bapak guru cek, Bapak koreksi ya. Bagaimana yang benar dan yang salah nanti akan Bapak koreksi. Tapi intinya tadi sih secara garis besar apa yang kalian kerjakan itu sudah bagus, seperti itu ya. Untuk selanjutnya tinggal kita masuk kepada bagian penutupan ya. Pada pembelajaran hari ini ya, yang pertama di sini adalah untuk penutupan kita akan membuat kesimpulan. Nah, silakan di sini ada yang membantu Pak Guru untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Mungkin di sini ada yang ingin membantu Pak Guru untuk menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Silakan. Oke, silakan dari Ahmad Tohari. Bisa kita ambil kesimpulan apa ya? Coba. Dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi berisi tentang proses terjadinya sebuah fenomena baik maupun sosial. Ya, tadi disampaikan kesimpulannya bahwa teks eksplanasi berisi fenomena baik fenomena alam maupun sosial. Ya, tepat sekali. Selanjutnya ada yang ingin membantu menyimpulkan lagi. Selanjutnya dari Hairil Anwar mungkin ingin membantu membuat kesimpulan. Silakan. Dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi di dalam penulisannya dilakukan secara kronologis. Ya, tadi disimpulkan bahwa dari pembelajaran hari ini kalian menyimpulkan kalau teks eksplanasi ditulis secara kronologis. Oke, mungkin ada satu lagi ingin menambahkan kesimpulannya. Silakan. Dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi menggunakan bahasa yang informatif dan faktual. Ya, kesimpulan yang ketiga adalah di sini disampaikan bahwa teks eksplanasi menggunakan bahasa yang informatif dan faktual. Oke, tepat sekali ya. Apa yang kalian simpulkan itu semuanya sudah tepat ya. Yang kalian tarik kesimpulan dari masing-masing kelompok itu sudah tepat. Mungkin di sini Pak Guru menguatkan kembali dari apa yang kalian simpulkan bahwa yang namanya teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi fenomena, baik fenomena alam maupun sosial. Di situ menceritakannya secara kronologis dan sesuai dengan urutan waktu. Dan yang selanjutnya adalah di dalamnya harus ada unsur informatif dan faktual atau berdasarkan kenyataan. Itu adalah yang bisa kita ambil kesimpulan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti sebelum kalian pulang ya, di sini ada oleh-oleh untuk di rumah, ada tugas. Silakan diperhatikan semuanya ke depan ya. Di sini tugasnya Bapak melibatkan teknologi ya, IT atau TIPEK dalam pembelajaran ya. Yang pertama di sini
adalah carilah sebuah teks eksplanasi, ya, bisa dari internet atau media lainnya. Setelah itu kalian analisa struktur, unsur kebahasan dan isi informasinya. Nah, setelah kalian nyari di internet, ya, kalian sudah menentukan teksnya, dikerjakan. Lah nanti mengumpulkannya itu tidak menggunakan buku tugas, ya. Di sini kita sudah menggunakan teknologi, yaitu melalui Google Form, ya. Jadi nanti hasil pekerjaannya silakan dikerjakan, diketik, ya, di Microsoft Word, ya. Nanti hasilnya kalian upload, ya, di alamat link yang ada di depan. Ya, nanti Bapak share bisa di grup kelas, ya. Jadi nanti setelah dikerjakan, mengumpulkannya lewat upload di Google Form. Sudah jelas dengan tugasnya? Sudah, ya, dikumpulkan minggu depan maksimal, ya. Oke, nanti diupload. Oke, terima kasih. Untuk menutup kegiatan hari ini, nanti kita berdoa bersama. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, sebelum kita berdoa, silakan tadi tugas yang sudah kalian kerjakan lembar jawabnya dikumpulkan dulu. Ya, silakan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan hasil pekerjaan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan lancar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan juga itu bermanfaat kalian untuk di masa yang akan datang. Allahumma amin. Sebelumnya Bapak mohon maaf mungkin apabila dalam penyampaian pembelajaran ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang, hati-hati di jalan, ya.